Tema kita pada subuh ini tema yang ringan-ringan saja Bapak Ibu sekalian. Apa tema yang ringan itu? Ya, persiapan menyambut bulan suci Ramadan ataupun tarhib Ramadan. Ya. Yang perlu kita bahas pagi ini Bapak Ibu sekalian, yang pertama sekali adalah perlu kita sampaikan pemahaman di dalam diri kita, keluarga kita, orang-orang yang terdekat dengan kita. Apa itu? Tentang puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini Bapak Ibu sekalian, kita sepakat mengatakan bahwa puasa Ramadan ini adalah termasuk daripada salah satu rukun Islam. Nih, apa makna rukun? Ya, makna rukun itu adalah segala sesuatu yang harus ada di dalam mengerjakan suatu ibadah. Kalau rukun tertinggal, maka suatu ibadah akan dianggap batal. Ini Pak, ya. Jadi apa namanya? Maka sangat janggal rasanya orang-orang yang hari ini mengaku dirinya sebagai Islam, tetapi dia ketika datang bulan Ramadan dia tidak berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak ada alasan-alasan yang syar'i. Nih, ya. Artinya apa? Kalau hari ini kita mengaku sebagai umat Islam, maka puasa di bulan Ramadan tidak bisa tidak wajib kita laksanakan kecuali ada unsur-unsur syar'i yang membolehkan kita untuk meninggalkan puasa itu. Nah, Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu ala kaffatil umam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyiduna Muhammad Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh yang mulia ini Allah gerakkan hati kita. Allah ringankan ayunan langkah dan tangan kita semoga kita dapat sama-sama hadir di salah satu rumah Allah yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah sekaligus gerakan sholat subuh berjamaah Kota Pasir Pengarayan ini. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bersama mengenai syukur ini Bapak Ibu sekalian, siapa sebenarnya yang disebut orang-orang yang bersyukur kepada Allah itu? Ya, yang disebut orang yang bersyukur kepada Allah itu adalah orang-orang yang ketika Allah berikan nikmat, maka dengan nikmat itu dia mampu semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan, Allah berikan nikmat sehat, datang ke masjid. Jamaah. Ini dia orang yang disebut sebagai orang yang bersyukur akan nikmat Allah itu. Jadi apa namanya Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang yang Allah berikan nikmat tapi dia semakin menjauhkan diri kepada Allah, maka secara otomatis orang seperti ini adalah orang yang kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada sejatinya Bapak Ibu sekalian, Allah berikan nikmat kepada kita bersama, Allah tidak ingin kita bermaksiat dengan nikmat itu. Tapi apa? Allah ingin kita beribadah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari sama-sama kita hantarkan ke pangkuan arwah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setiap usaha yang kita kerjakan kita mengharapkan balasannya. Ya kan?
Pergi pergi kita motong nanti sampai minggu ke minggu dapat mangki. Ya kan? Dapat orang rumah pergi ke pasar. Ya kan? Kemudian apa lagi? Krojo di kantor yang mengajar dan lain sebagainya sampai tanggal gajian kita berharap dapat gajian. Lantas apa gunanya selawat yang kita bacakan subuh ini? Kita berharap dari selawat yang kita bacakan subuh ini Allah jadikan wasilah. Selawat kita sebagai sarana, sebagai jembatan, Allah jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang nanti pada yaumul akhirat yang mendapatkan syafaat beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali yang sama-sama kita hormati Imam Masjid Nurul Ikhlas Bapak Zakirman. Beliau ini dulu pernah menjadi atasan saya di Kawak Kesra. Ya, dulu ketika saya bekerja di Islamik itu tahun 2016 sampai 2020, beliau inilah atasan kami, ya kan. Tompek beliau berang aku gitulah. Gitu. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan para senior-senior kami, ya, ustaz-ustaz kondang kami, ya mohon maaf kami yang duduk di depan ini bukan maksud untuk mengajari, karena kami ini adalah anak-anak yang masih muda, ya, artinya apa? Seorang anak yang masih berbicara di depan orang tuanya. Jadi beberapa hari yang lalu Bapak Ibu sekalian, Buya Yuli Hesman, Ustaz Yuli Hesman, beliau mengatakan, Adinda Kiai katanya kan, tolong isikan GSSB Pasir Pengarayan subuh Ahad di Masjid Nurul Ikhlas. Saya berpikir, ketika Buya Yuli Hesman mengatakan saya Adinda Kiai, artinya apa? Pertama sekali wajah saya mungkin nampak tua, kan begitu, ya kan? Kemudian yang kedua apa? Atau Buya Yuli Hesman merasa masih muda, kan begitu. Tapi Bapak Ibu sekalian, dulu ketika saya tamat teman, ya, saya dulu alumni Pondok Pesantren Khalid bin Walid 2008. Beliau adalah guru saya di MAN MAPN itu. Jadi memang beliau itu mungkin seleteng dengan orang tua saya. Jadi boleh jadi karena seperti itu, ini raut muka saya mungkin memang adalah ternampak tua Pak ya. Umur masih muda Pak, saya lahir 20 Juni 1988. Masih 34 tahun. Masih muda. Ini sama-sama kita hormati juga, ya, kawan Tuslimu saya Pak, ya, kawan dengan di pondok dulu, Ustaz Hasbiar PSS, kemudian senior kita Ustaz Sulaiman Umar, ya kan, kemudian Ustaz Safri Umar SAG, kemudian seluruh orang-orang tua kami, ya, para alim ulama cerdik dan pandai, Bapak Ibu yang hadir pada subuh ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu gelar dan beserta namanya. InsyaAllah kita semua yang hadir pada subuh ini adalah orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah kita yang banyak atau masjid kita yang kurang besar? Ya kan? Jamaah kita yang banyak insyaallah Pak ya. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu hadirin para jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada subuh ini tema yang ringan-ringan saja Bapak Ibu sekalian. Apa tema yang ringan itu? Ya, persiapan menyambut bulan suci Ramadan ataupun tarhib Ramadan. Ya. Yang perlu kita bahas pagi ini Bapak Ibu sekalian, yang pertama sekali adalah perlu kita sampaikan pemahaman di dalam diri kita, keluarga kita, orang-orang yang terdekat dengan kita. Apa itu? Tentang puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini Bapak Ibu sekalian, kita sepakat mengatakan bahwa puasa Ramadan ini adalah termasuk daripada salah satu rukun Islam. Nih, apa makna rukun? Ya, makna rukun itu adalah segala sesuatu yang harus ada di dalam mengerjakan suatu ibadah. Kalau rukun tertinggal, maka suatu ibadah akan dianggap batal. Ini Pak, ya. Jadi maka sangat janggal rasanya orang-orang yang hari ini mengaku dirinya sebagai Islam, tetapi dia ketika datang bulan Ramadan dia tidak berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak ada alasan-alasan yang syar'i. Nih, ya. Artinya apa? Kalau hari ini kita mengaku sebagai umat Islam, maka puasa di bulan Ramadan tidak wajib kita laksanakan kecuali ada unsur-unsur syar'i yang membolehkan kita untuk meninggalkan puasa itu.
Nah, Bapak Ibu, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi apa namanya? Kita yakinkan kepada seluruh keluarga kita yakinkan kepada seluruh orang-orang yang berada di sekeliling kita bahwa puasa bukan hal perkara enteng ataupun perkara sepele. Nah, kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Kita ini Pak, ya. Kenapa kita hari ini disuruhkan ibadah, diperintahkan ibadah, diperintahkan sholat, puasa dan lain sebagainya kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya ada 3 Bapak Ibu sekalian. Yang pertama sekali adalah karena kita adalah manusia. Ini, ya. Kenapa kita diperintahkan ibadah kepada Allah? Karena kita adalah manusia. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Boleh enggak Pak Ustaz kita enggak puasa di bulan Ramadan? Boleh. Boleh enggak Pak Ustaz kalau kita enggak sholat 5 waktu? Boleh. Cuma dengan catatan apa? Siapa di antara kita yang berani bersedia mengganti status kita dari manusia selain daripada manusia? Nah, kira-kira lah ya enggak Pak? Tengok Allah katakan dalam Al-Quran itu, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan manusia itu kecuali semata-mata untuk beribadah dan menyembah kepadaku. Jadi kalau ada yang malas-malas sholat, ada yang malas puasa, gantilah status tuh. Ya, jangan tergolong 2 makhluk Allah yang 2 ini, manusia, jin dan manusia. Coba tengok hewan peliharaan kita, kucing kita, ya, sapi, kambing dan lain sebagainya yang di rumah kita. Mereka tak wajib sholat. Kenapa? Karena statusnya mereka bukan makhluk Allah yang berjenis jin dan manusia. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus diperintahkan ibadah menyembah Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua adalah karena kita adalah umat Islam. Kita diikat dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi apa namanya? Kalau hari ini masih ada yang tak sholat, ya, masih ada yang tak mau puasa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Silakan saja, tidak apa-apa. Cuman dengan catatan siapa kira-kira yang bersedia kita melepaskan tali genggaman la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu. Kalau ada silakanlah. Ini apa namanya? Tamparan keras buat orang-orang yang tongka-tongka ini Bapak Ibu sekalian. Tanya wa Islam, puasa no. Ya kan, puasa awal Ramadan, puasa akhir Ramadan, cukup 30 katanya kan. Tidak begitu Bapak Ibu sekalian. Ya, bukan semau kita hidup di dunia ini Bapak Ibu. Ya, kita hidup di bumi Allah, maka ikut aturan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian, kenapa kita diperintahkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang ketiga jawabannya adalah karena hari ini kita masih hidup Bapak Ibu sekalian. Ya, tengoklah di mana-mana ketika ada saudara kita misalkan meninggal jam 3 subuh, ya kan? Kemudian ada nggak ketika dia meninggal jam 3 subuh kita bujurkan mayatnya di rumah kita, ya kita telentangkan dan apa di mana-mana di rumah kita. Kemudian apa? Ada nggak ketika masuk waktu subuh jam 5:12 itu dia duduk sholat subuh lagi? Ada kira-kira Pak? Ada Bu? Tidak ada Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Berapa lama ibadah itu Pak? Tidak lama ibadah itu Pak. Kapan? Sampai mati aja. Artinya apa? Kalau dalam bahasa kasarnya, layu yang malah ibadah leh matilah dulu. Betul kira-kira Pak kan? Ada kira-kira yang mau? Pak, jujur Pak, kalau urusan mati ini Pak demi Allah, ya. Kalau Bapak duluan, saya belakangan, saya ikhlas Pak. Iya, lillahi ta'ala nih Pak. Atau saya belakangan Bapak duluan, saya juga ikhlas insyaallah. Nah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia Pak, 3 ini Pak. Kenapa kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya itu, ya, karena kita adalah manusia, karena kita adalah diikat dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga adalah karena kita adalah masih hidup Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kembali kita ke tema awal. Persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Di mana letak kesalahan kita Bapak Ibu sekalian? Coba kita tengok dalam ayat itu. Ya. Apa katanya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ujungnya tengok, la'allakum tattaqun. Agar kita
menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Tapi di mana letak kesalahan kita Bapak Ibu sekalian? Coba tengok. Ini hari puasa besok tanggal berapa jadinya Pak? Hari apa tepatnya? Kamis Pak ya? Kamis apa Rabu? Belum tentu lagi Pak ya. Kita tunggu saja nanti apa dari Kementerian Agamanya. Yang jelas apa? Hari apapun dia, tapi seluruh kita ya, ketika satu hari sebelum puasa itu ada namanya istilah kita Pak, berlimau. Ini Pak, berlimau. Ya, berlimau daun kasai dan lain sebagainya. Apa yang kita laksanakan di sana? Bapak-bapak mengajak istrinya, mengajak anak-anaknya atau anak-anaknya yang pergi sendiri. Apa? Berani di Sungai Rokan, mengunjungi tempat-tempat wisata, mandi dengan membuka aurat, ya, berkumpul dengan orang-orang yang bukan mahram kita, yang bukan muhrim kita. Ya, tujuannya apa dari puasa itu? La'allakum tattaqun. Tapi apa? Awalnya tidak bagus Bapak Ibu. Ya, awalnya kita awali puasa ini dengan maksiat. Bagaimana mungkin takwa ini bisa kita raih? Ya, ini baru awal Bapak Ibu sekalian. Coba tengok. Nanti di akhirnya Pak, hari raya pertama, oke lah di rumah, ya kan? Hari raya kedua, mulai jalan-jalan. Raya kedua, ketiga, keempat, kelima dan selanjutnya, sampai masih ada juga orang yang berkreasi lagi. Jalan-jalan lah, tur lah. Ya, semua tempat-tempat wisata itu ramai dikunjungi. Siapa yang mengunjungi? Umat Islam Bapak Ibu. Ya, bagaimana mungkin kita dapat nilai-nilai takwa itu kalau di awal Ramadan kita isi dengan maksiat, di akhir Ramadan, selesai Ramadan, lepas Ramadan kita juga isi dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin Bapak Ibu? Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin takwa itu akan jatuh ke dalam diri kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu para jamaah yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, mulai Ramadan yang akan datang ini, kalau Allah sampaikan usia kita pada Ramadan yang akan datang ini, yuk mari sama-sama kita berbenah diri Bapak Ibu sekalian. Ya, tidak ada istilah berlimau itu Bapak Ibu sekalian. Tujuannya adalah apa? Bersuci. Apa bersuci itu? Ya, pertama sekali mensucikan hati kita. Ya, kalau misalkan kita selaku seorang anak, maka apa? Kita memohon maaf kesalahan kita kepada kedua orang tua kita kalau mereka masih ada. Kan begitu? Ini mensucikan hati Bapak Ibu sekalian. Istri mohon maaf kepada suaminya. Kita semua Bapak Ibu sekalian belum tentu kita ini adalah orang tua, tapi setiap kita ini pasti adalah anak. Betul? Ada nggak kira-kira di sini yang nggak mengaku dirinya sebagai anak? Hah? Ada Bu? Nggak ada Bu. Setua-tuanya kita Bapak Ibu sekalian, kita adalah anak daripada orang tua kita. Ya, pasti itu. Tapi apa belum tentu semua kita ini adalah anak-anak ataupun adalah orang tua. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apa namanya? Berlimau itu tujuannya adalah mensucikan diri kita. Ya, pertama sekali mensucikan hati kita. Minta maaf kepada saudara-saudara kita, minta maaf kepada orang tua, minta maaf kepada suami istrinya, kemudian apa lagi? Minta maaf kepada orang-orang yang berada di sekeliling kita, orang-orang yang pernah kita zolimi, orang-orang yang pernah kita sakiti dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini Bapak Ibu sekalian dengan tetangga, dengan teman kantor dan lain sebagainya, terlalu banyak kepo kita Bapak Ibu sekalian. Kepo, sibuk mengurus urusan rumah tangga orang dan lain sebagainya. Inilah dia. Cobalah tengok kita Bapak Ibu sekalian. Pak Ustaz, kami tidak ada kepo, kata ibu-ibu kan. Alah, ibu nonton berita Lesti aja ada berapa bulan ibu nonton? Ya kan? Bang, banting aku bang, katanya kan. Allahu Rabbil dan sebagainya. Cobalah tengok. Orang bercerai di Jakarta sana, masyarakat Rokan Hulu pula yang sibuk. Betul? Sibuk nonton gosip. Tontonannya namanya siapa? Sudah gosip telah apa di TV itu. Ya judulnya kan. Jadi apa namanya Bapak Ibu sekalian? Tidak usah kita sibuk dengan urusan orang lain Bapak Ibu sekalian. Cukup kita menyibukkan diri dengan urusan kita dan insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak MC sampai jam berapa ini? Hah? Sampai 35. Saya memang biasanya gitu Pak, kalau ceramah itu udah lama-lama, cuma sampai selesai itulah kan.
Kalau selesai sudah saya tutup itu. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana dengan cara mensucikan jasmani kita Bapak Ibu sekalian, ya, mensucikan jasmani tadi dengan cara apa namanya? Inilah dia prosesi berlimau tadi. Tapi tujuannya Bapak Ibu sekalian bukan berarti berlimau itu harus hura-hura ke sana kemari, mendatangi tempat-tempat yang dikunjungi oleh banyak orang, ya kan? Kemudian kita melakukan dosa dan maksiat di situ. Kami tidak lakukan dosa, Pak Ustaz. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian, kalau sudah mandi banyak orang di Sungai Batang Lubuk dan sebagainya, tidak mungkin kita jaga mata ini, Pak. Tidak mampu kita jaga itu, Pak. Ya? Yakin dan percaya saya itu. Kenapa? Karena banyak orang-orang di sana yang mereka tidak ada dasar-dasar keislamannya. Bahkan apa kita hadir di situ Bapak Ibu sekalian, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang masuk mencontoh suatu kaum itu, maka Allah golongkan dia dengan orang itu. Kalaulah hadir di situ Bapak Ibu sekalian, jangan sok-sok alim lah, Pak. Kalau ikut berani apa di topi Batang Lubuk tuh, enggak ada alim di situ tuh, Pak. Enggak ada orang yang ahli ibadahnya di situ. Enggak masuk itu, Pak. Kalau memang alim itu kita backup anak-anak kita larang orang-orang yang berada di sekeliling kita yang mau mereka larang, yang mau kita dengarkan nasihat-nasihat kita, Pak, maka kita hindarkan mereka dari melakukan hal-hal seperti itu. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi PR besar buat kita Bapak Ibu sekalian, ya. Generasi muda kita. Generasi muda kita. Hari ini kita bobrok Bapak Ibu sekalian. Awak sholat, Pak, jamaah di masjid 5 waktu, rajin, ya, puasa sunnah, datang gerakan sholat subuh berjamaah. Tapi cobalah tengok, ya, berapa orang di antara kita nih, Pak, yang hadir, ya, anak-anak muda, berapa orang lainnya, Pak? Bisa dihitung kepala, bisa dihitung jari nih, Pak. Berapa orang cuman yang hadir anak-anak muda, ya? Makanya tadi saya datang di sini, Pak, subuh ini saya datang bersama dengan 6 orang santri saya. Ya, 6 orang santri saya sengaja Pak. Saya bangunkan tadi malam sebelum Isya itu saya sampaikan besok saya tunjuk ini 6 orang ini besok ikut Buya ke sana. Ke ngisi GSSB di Pasir Pengarayan. Akhirnya Pak, jam 3 subuh tadi Pak dah bangun mereka, Pak. Semangat luar biasa anak-anak kami, ya. Jadi apa namanya, Pak, sekedar ini saya sampaikan juga, saya ini sebagai disampaikan oleh Bapak protokol tadi, saya untuk saat ini adalah diamanahkan sebagai pengasuh pondok pesantren Al-Munawwaroh sekaligus kepala madrasah di MTS Al-Munawwaroh Desa Serombau Indah, Kecamatan Rambah Hilir. Nah, dari sini Pak bisa masuk dari Teropak itu atau dari Morumbai tapi nyebrang Gete, ya kan? Dari Morumbai itu lebih kurang 3 kilo, Pak. Nah, 3 kilometer masuk ke dalam. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ya, tahun ini kita menerima santri-santri saja, Pak. Kita belum punya fasilitas untuk menerima santriwati. Jadi apa namanya, bagi Bapak Ibu yang misalkan ada anak kemenakannya, ya, ataupun tetangga-tetangganya yang ingin disekolahkan di pondok pesantren, maka pondok pesantren Al-Munawwaroh itu menerima santri baru pada tahun ini. Kalau untuk ini, Pak, apa namanya, untuk kualitas pesantren kami ini promosinya, Pak, ya, untuk apa namanya, untuk kualitas anak-anak kami, Pak, dulu di Kecamatan Rambah Hilir itu MTQ-nya kita banyak meraih juara 1, Pak. Itu kita diutus di kabupaten, ya, karena utusan kecamatan. Sampai di kecamatan, Pak, ternyata saya pikir lawannya orang Rokan Hulu saja, Pak. Ternyata lawannya dari Pekanbaru. Anak-anak kami yang ikut Syarhil Quran, yang ikut apalagi Fahmil Quran itu, Pak, baru kelas 3 MTS. Ternyata lawannya ada anak ISK, anak Ubin Susko, kalahlah anak-anak kami, Pak. Kan gitu. Jadi apa namanya, ini luar biasa. Di tahun depan kita usulkan nanti seluruh peserta yang berada dari luar Rokan Hulu, kita tutup. Tidak boleh. Berapa? Agar generasi-generasi penerus, orang-orang yang berbakat di Rokan Hulu ini, mereka bisa naik ke sana. Nah, kan begitu. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini apa namanya, memang jadi perbincangan hangat ini Bapak Ibu sekalian. Saya pikir dulu yang bertanding itu seluruh masyarakat Rokan Hulu. Ya, ternyata Pak, ada orang yang dari Pekanbaru banyak, betul, Pak. Hampir setiap kecamatan membawa orang-orang dari Pekanbaru. Kalahlah anak-anak awak, kan. Anak-anak awak itu perdana tampil di kecamatan juara 1, tampil di kabupaten, gugur langsung. Kan begitu. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa lagi Bapak Ibu sekalian? Selesai masalah berlimau.
Apalagi yang akan kita kerjakan? Ya, hari ini Bapak Ibu sekalian, ini mohon maaf ya, saya tidak maksud untuk mengajari kita bersama. Perlu kita ketahui bersama. Untuk puasa Ramadan itu, kita sepakat bahwa sesungguhnya puasa Ramadan itu adalah puasa wajib. Maka banyak masyarakat kita yang keliru Bapak Ibu sekalian. Apa kelirunya di dalam pemasangan niat di dalam puasa wajib ini? Perlu kita ketahui bersama, puasa wajib itu, baik puasa Ramadan ataupun puasa nazar dan lain sebagainya, maka apa? Niatnya wajib ada sebelum terbit fajar. Ini ingat Bapak ini. Ya, niatnya wajib ada sebelum terbit fajar. Makanya ada waktu, apa namanya? Sebelum subuh itu Pak? Imsak, ya Pak. Imsak itu sebenarnya jaga-jaga. Kapan batas akhirnya Pak Ustaz? Allahu Akbar di masjid. Nah, itulah dia Pak, batas akhirnya. Ya. Maka Pak, sebelum orang azan, maka kita seharusnya Pak sudah memasang niat di situ. Makanya setiap malam Pak di masjid-masjid kita sebelum tarawih itu kan apa namanya? Walimanna walis sahur, ya kan? Kita baca memang malam itu. Kenapa boleh jadi besok kesiangan kita dan lain sebagainya? Nih. Kemudian apa namanya? Bapak Ibu sekalian, yang disebut sahur itu Bapak Ibu sekalian, bukan makan jam 2 malam. Ada orang terkadang mau tidur dia lambat, dia begadang, dia kan sibuk main slot dan lain sebagainya, main HP ya, otak-atik Facebook ya, buat status dan lain sebagainya. Katanya apa? Sampai jam 2, jam 2. Sahur laku katanya kan. Makan sahur dia Pak. Nanti subuh tak bangun saya lagi katanya, tak sahur saya lagi kan. Ini bukan sahur Bapak Ibu sekalian, ini makan malam namanya ini. Sahur apa? Makanya kata Rasulullah Pak, bersahurlah kalian kata Rasulullah, karena sesungguhnya ada barokah dalam sahur itu. Apa maknanya? Maka kata Rasulullah, akhirkan sahurnya, segerakan berbukanya. Jadi apa namanya? Dah hampir-hampir masuk ke subuh, inilah dia baru sahur itu. Misalkan dari jam 4 ke jam 4:30 dan apa? Jam 4:30 ke jam 5 lah. Inilah yang paling bagus untuk sahur itu Bapak Ibu sekalian. Kalau untuk waktu sekarang. Nah ini apa? Niat puasa wajib itu wajib ada sebelum terbit fajar. Tapi kalau puasa sunnah Bapak Ibu sekalian, ya, ini Sya'ban, ya, maka apa? Ini boleh. Boleh misalkan apa? Misalkan besok hari Senin, ya kan? Kita misalkan pada jam 8 pagi, belum dari pagi dari subuh itu kita tidak makan apa-apa. Kemudian pada jam 8 pagi kita pikir-pikir, udahlah saya puasa adalah hari ini. Ya kan, niat puasa Senin, kemudian dapat pula di puasa di bulan Sya'ban. Maka boleh kita niat dan Bapak Ibu sekalian. Cuman dengan catatan memang kita belum makan apa-apa dari pagi. Ya, dari yang diwajibkan itu, kalau habis lu nasi termos kan, baru lu puasa bisa balik dong. Enggak ada istilah lagi itu. Ya kan? Kalau habis itu apa namanya kan, minuman madunya 2-3 golek subuh itu, kemudian besok jam 8 aku niat puasa lah, aku enggak boleh. Tapi apa? Kalau sebelum itu, sebelum zuhur, maka boleh untuk berniat puasa sunnah ini Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian apa lagi Bapak Ibu? Ya, waktu sedikit lagi. Mengenai masjid-masjid yang melaksanakan sholat witirnya 2 kali salam. Ini mohon maaf, saya sampaikan sedikit. Banyak masyarakat kita yang gamang Bapak Ibu sekalian. Apa namanya? Imam kadang faham, tapi tak disampaikan kepada jamaah. Mengenai usollinya Pak, niatnya. Coba tengok Pak. Kalau biasanya yang kita tahu, ya kan? Tapi banyak juga nih jamaah yang sudah tahu memang gitu kan. Apa namanya? Usolli, kalau kita sholat witir itu 2 rakaat, 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam. Apa biasanya usolli kita? Usolli sunnatal witri rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Kan begitu lazimnya Pak. Ya kan? Coba kita tengok dari sini, artinya sudah salah dia. Apa artinya salah? Usolli sunnatal witri. Sengaja aku sholat witir. Sengaja aku sholat ganjil. Kan begitu, witir itu kan ganjil Pak ya. Sengaja aku sholat ganjil, rakaataini, genap 2 rakaat. Oh ini yang malaikat itu Pak. Iku apa kan ku catat ku kata malaikat kan. Mana yang iunya kok? Kan itu. Yang benar itu Bapak Ibu sekalian. Bukan apa? Bukan usolli sunnatal witri rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Bukan itu Pak. Tetapi apa? Solinya adalah usolli sunnatas saf'i ma'al witri rakaataini lillahi ta'ala. Nah, nih. Sengaja saya sholat genap mengikut witir sunnah karena Allah Ta'ala. Ini Bapak Ibu sekalian. Ini perlu, ini banyak, saya yakin dan percaya banyak ibu-ibu para jamaah yang belum tahu tentang ini Bapak Ibu sekalian. Kalaulah tahu alhamdulillah.
Tapi kalau lah tahu, toh praktekkan, ajarkan kepada kawan-kawannya, kepada orang lain. Ya, jangan ilmu punya awak mana. Dia dapat ilmu cak, kan? Katanya kan salah kan tu, katanya kan. Aku yang bonanya itu kan untuk menyalahkan ilmu tu, Pak. Tapi apa? Untuk membenarkan, memberikan pemahaman kepada teman-teman, saudara-saudara kita yang lain. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi apa? Nanti untuk witirnya baru sama dengan usolli seperti biasanya. Apa namanya? Ini biasanya terjadi. Ini adalah ketika solat witir yang pertama saja. 2 rakaat witir yang pertama itu saja. Nah, kemudian Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah sesuai moto kita, ya. Gerakan salat subuh berjamaah ini adalah umat bersatu, umat jadi kuat. Ini Bapak Ibu sekalian. Apa maknanya, Pak? Ini banyak sekali maknanya nih, Pak. Ya. Umat bersatu, umat jadi kuat. Maknanya apa, Bapak Ibu sekalian? Banyak, ya. Terutama saya akan singgung pada pada subuh ini adalah mengenai apa namanya, peran politik umat Islam pada hari ini. Cobalah tengok Bapak Ibu sekalian. Kalau hari ini Bapak Ibu sekalian, jikalau ada orang-orang yang ahli ibadah, orang yang taat beragama, kita tahu dia adalah orang-orang yang soleh, mencalonkan diri dia sebagai wakil rakyat ataupun sebagai pemimpin kita, maka pilihlah mereka Bapak Ibu sekalian. Ya. Pak Ustaz, banyak contoh Pak Ustaz, mereka setelah jadi Pak Ustaz nggak ingat dia lagi dengan masyarakat Pak Ustaz, jauh dia dari agamanya. Setidaknya Bapak Ibu sekalian, kita sudah terlepas tanggung jawab kita memberikan pilihan yang baik. Jangan pula udah jelas-jelas dia nampak tidak pernah ke masjid, ya, kerjanya ugal-ugalan sana kemari, ya, apa namanya, tingkah lakunya premanisme dan lain sebagainya. Nah, itu pula yang kita pilih karena ada amplopnya. Kan begini. Ini Bapak Ibu sekalian, ini apa? Perlu diluruskan Bapak Ibu sekalian. Jangan pentingkan kantong kita Bapak Ibu sekalian. Berapalah duit 200-300 ribu itu? Ya kan? Sampai di mana Bapak Ibu sekalian? Tapi apa, kita korbankan negeri kita ini 5 tahun yang akan datang. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yuk mari sama-sama kita, siapa kira-kira menurut kita pandangan mereka adalah orang-orang yang soleh, ya? Orang-orang yang baik, yang maju mereka, maka pilihlah mereka Bapak Ibu sekalian. InsyaAllah kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustaz, cukuplah para ulama itu sebagai apa? Sebagai suluh di dalam kegelapan saja. Enggak, Pak. Ya. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kalau orang-orang yang benar itu diam, maka orang-orang yang salah itu akan merasa benar Bapak Ibu sekalian. Ingat ya baik-baik. Ya. Orang yang duduk di kursi-kursi pejabat-pejabat itu Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini kita orang-orang yang benar diam, maka mereka yang salah itu, mereka akan merasa dirinya adalah orang-orang yang benar. Jadi apapun lantak orang itu Pak, ya? Apapun mereka kerjakan, apapun mereka tanda tangani dan lain sebagainya. Kata Rasulullah, jikalau kalian punya 100 doa, kata Rasulullah, dan 1 yang akan diterima di sisi Allah, maka mintalah seorang pemimpin yang adil. Nih Bapak Ibu sekalian. Karena rahmat daripada pemimpin yang adil itu akan merata kepada seluruh umat. Tapi apa namanya, murkanya, ya, zolimnya pemimpin yang zolim itu, pemimpin yang tidak adil itu, efeknya akan banyak menimbulkan kacau balau di tengah-tengah masyarakat kita Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yuk, mari apa namanya? Kita sama-sama berusaha untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan Ramadan yang akan datang ini betul-betul tempat sarana kita untuk menimba pahala, mengumpulkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian, ya? Hari ini pesan saya terakhir Bapak Ibu sekalian, ya. Ya, bukan terakhir sebelum saya mati, Pak, enggak. Maksudnya sebelum habis kajian ini, ya kan? Jadi nanti apa namanya, Ustaz itu Buya itu pesan terakhirnya, habis itu lewatnya enggak gitu. Ya, kalaupun itu terjadi, maka mungkin ini adalah pesan terakhir saya. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Kalau hari ini Allah titipkan harta di tangan kita Bapak Ibu sekalian, maka kalau harta itu belum mampu kita belanjakan di jalan Allah, maka setidaknya Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama menutup diri untuk tidak membelanjakan harta ini di jalan yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sanggup kita infakkan ke pesantren, tidak sanggup kita infakkan ke masjid, tidak sanggup kita infakkan di jalan Allah, maka setidaknya jangan belanjakan harta itu untuk beli chip dan lain sebagainya. Itu dia Pak.
Kemudian apa? Kalau hari ini ya Allah kita belum mampu bergaul dengan orang-orang yang baik, maka setidaknya Pak, jangan bergaul dengan orang-orang yang dibenci oleh Allah. Jangan bergaul dengan orang-orang yang buruk akhlaknya. Karena cerminan kita di Bapak Ibu sekalian sesuai dengan siapa temannya. Ya, makanya pepatah kita mengatakan air dan minyak tidak bercampur dia, Pak. Tidak mungkin orang-orang baik itu mau bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Ya, misalkan ini para alim ulama, ya kan, rajin ke masjid dan lain sebagainya, duduk di meja-meja domino, Pak, itu tidak cocok tuh. Awalnya Pak Haji itu kopiah putih duduk di meja domino. Ini tidak cocok nih Bapak Ibu sekalian. Ini maksudnya Pak, air dan minyak itu tidak bercampur Bapak Ibu sekalian. Ya kan, karena banyak nih Pak tempat-tempat kita nih. Mohon maaf Pak. Ya, berang Pak Ustaz, memang berang tuh Pak. Kalau lagi kayak gini memang berang siapa? Tidak boleh itu Pak. Kita yang merusak citra agama kita itu dari dalam. Nah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kita belum mampu bergaul dengan orang-orang soleh, maka setidaknya jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak baik atau dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir adalah kalau hari ini kita belum mampu beribadah maksimal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka setidaknya jangan lagi kita tambah pundak-pundak dosa itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sesungguhnya apapun yang kita kerjakan akan menjadi pertanggungjawaban kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ingat Bapak Ibu sekalian, tebarkan kebaikan, sampaikan kebaikan, berdakwah dimanapun kita berada. Insya Allah, Allah akan berikan pahala yang berlipat kepada kita bersama. Kita berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kiranya di dunia ini, subuh ini, Allah kumpulkan kita, Allah jumpakan kita bersama orang-orang yang mulia, pada waktu yang mulia dan di tempat yang mulia. Kita berdoa berharap kepada Allah agar kiranya nanti di alam akhirat Allah juga jumpakan kita bersama orang-orang yang mulia dan di tempat yang mulia, yakni di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saja tausiah singkat yang dapat kami sampaikan. Di mana terdapat salah dan silap, saya mohon diberi izin dan diberi maaf yang sebesar-besarnya. Di mana terdapat salah kata, ya, salah ucapan dan perbuatan, kepada Bapak Ibu saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Yang berbicara di depan ini bukanlah lebih mulia, bukan lebih baik daripada yang mendengarkan. Boleh jadi yang mendengarkan jauh lebih mulia, jauh lebih baik ibadahnya dibandingkan yang menyampaikan. Rasanya yang disampaikan ini adalah yang baik, dan semoga yang menerima juga adalah orang-orang yang baik. Kemudian kita berharap yang paling baik di antara kita adalah orang-orang yang mau mengamalkan kebaikan-kebaikan itu. Kepada Allah kita mohon ampun, kepada Bapak Ibu saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.